Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita puji Tuhan, berjumpa kembali di Mezbah Doa. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita sehingga kita boleh sehat ya dan tetap dalam keadaan yang baik. Bahkan mungkin hari ini keadaan kita tidak baik-baik saja, tapi kita mau tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Mari kita mau satukan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, bawa pujian kita sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji, Dia Tuhan yang layak untuk disembah. Kami bawa Tuhan persembahan pujian kami bawa penyembahan kami malam ini ke hadapan hadirat Tuhan. Biar Engkau berkenan menjadi dupa yang berbau harum, karena kami datang dengan sikap hati yang rindu dan haus akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau disenangkan sebab Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kami. Kami mau bawa yang terbaik bagi Tuhan, hanya yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik Tuhan. Selain amin. Yang terbaik, yang harum dan sejati. Sejati di hadapan tatamu, Yesus terimalah. Yesusku terimalah korban syukurku. Mengalir di hatiku sebagai persembahan. Lebih lagi takkan pernah kami bawa, takkan pernah ku bawa sejati, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu Yesus, di hadapan tahta-Mu Yesusku, Yesusku terimalah Tuhan. Hati kami Tuhan, sebagai persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Lebih lagi saudara, mari kita bawa persembahan di hadapan Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang dan sejati, kami bawa di hadapan Tuhan. Amin. Di hadapan tahta-Mu Yesusku terimalah. Yesusku terimalah korban syukur. Mengalir di hati
ucapan syukurmu kepada Tuhan saudara. Katakan ini ucapan syukur kami Tuhan. Pujian penyembahan yang keluar dari mulut bibir kami yang memuliakan nama Tuhan. Kami mau berkata Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Biar kami belajar membawa korban syukur sebagai penyembahan kami. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik Tuhan, selain yang terbaik, yang harum dan sejati bagi Tuhan, dan sejati di hadapan tatamu Yesus, Yesusku. Engkau Tuhan yang melihat setiap hati kami, seluruh isi hati kami Engkau tahu ya Tuhan. Kami mau hidup untuk menyenangkan-Mu, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap musim kehidupan kami, di dalam kondisi apapun kami mau belajar tetap menyembah Engkau. Tuhan kami, sahabat kami, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku. Kami mau persembahkan, ku persembahkan kepada Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang kami, yang memandang harta hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku. Selama kami hidup, kami mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku,
persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, kami mau menyembahmu ya Tuhan. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Kami mau persembahkan, ku persembahkan kepadamu, Yesusku, Yesusku. Mari sama-sama sembah Dia, naikkan ucapan syukurmu, naikkan pujian penyembahanmu. Hanya bagi satu nama di atas segala nama, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan, yang menjadi juru selamat kita. Hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kami menyembah Engkau malam hari ini ya Tuhan Yesus. Biar segala pujian, penyembahan, penghormatan kami hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Oh, Kau yang layak disembah, kami menyembah-Mu Yesus. Ditinggikan nama-Mu. Mari dengan segenap hati kita. Engkau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar engkau temukan, di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Mari lebih lagi. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berharga, sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Mari sekali lagi dengan segenap hati kita. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu
sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku, Yesusku. Persembahan yang terbaik bagi hanya nama-Mu Tuhan. Segala pujian kami bagimu, hanya dalam nama-Mu Tuhan. Kami bawa setiap korbanan syukur kami Tuhan, yang terbaik bagimu Tuhan. Ini setiap hidup kami, ini setiap hati kami. Kami naikkan pujian dan syukur kami di hadapan Engkau. Ini setiap hidup kami Tuhan, hanya bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kami hidup bagimu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Tuhan, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, kami tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkan hanya kepadamu dari kasih-Mu. Haleluya. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap, kami tetap memandang Engkau. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup, Kami mau hidup bagimu Tuhan. Amin, Yesus. hatiku tetap menyembahmu. Dunia Tidak ada tak satupun yang bisa dapat memisahkan kami menjauhkan dari kasih karunia-Mu ya Tuhan. dari kasih-Mu. Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkan
mau berkata, tidak ada satupun yang bisa pisahkan kami dari kasih Kristus. Tidak ada satupun penderitaan yang dapat membuat kami tergoyahkan. Iman kami tetap tertuju hanya kepadamu. Bahkan malam ini Tuhan, mungkin ada di antara anak-anakmu yang imannya mulai goyah. Kami tetapkan hati kami malam ini untuk tetap percaya. Kami mau hidup bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami mau tetapkan iman kami untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa pisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Perlengkapi kami lewat firman-Mu malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu di dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya ingin kita semua mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Ya, karena kesaksian itu akan membangkitkan iman kita. Tetap percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Shalom Ibu Debbie, saya Meli dari Kaltim, Kalimantan Timur. Saya mau bersaksi bagaimana Tuhan menyembuhkan suami saya dari penyakit yang sangat lama dideritanya. Yang pertama, suami saya itu sering mendengung di telinga ya, dan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Ya, rasanya tidak nyaman saudara ya kalau di telinga itu berdenging ya, berdengung gitu ya. Sudah bertahun-tahun suami saya merasakan yang seperti itu. Dan satu saat ketika dia ikut mesbah doa, saat ibu berdoa untuk kesembuhan, suami saya dengan iman dia meletakkan tangannya di telinga. Dan kami sama-sama berdoa serta sama-sama memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus ya, sembuh. Tidak menunggu lama, saat itu juga rasa mendenging itu hilang seketika dan sampai hari ini tidak pernah kumat lagi. Wow, puji Tuhan saudara ya. Dan yang kedua, suami saya itu selalu mengeluh merasa sakit pada bagian pinggang. Ini pun sudah bertahun-tahun dialaminya. Namun pada saat dia ikut mesbah doa di hari yang berbeda dan kami kembali bersama-sama ikut dan berdoa untuk kesembuhan suami. Saat ibu berdoa bagi yang sakit dan menyuruh meletakkan tangan di bagian yang sakit, suami saya meletakkan tangannya dan kami imani serta kami perkatakan. Dan pada saat itu juga suami saya disembuhkan Tuhan. Bahkan sekalipun dia duduk lama sampai hari ini tidak pernah lagi terasa sakit. Padahal sudah bertahun-tahun. Kami percaya ini semua hanya karena belas kasihan Tuhan. Dan juga lewat tuntunan dan doa dari Ibu Debbie yang terus membangun iman percaya kami kepada Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan terima kasih juga kepada Ibu Debbie. Doa kami, semoga kesaksian kami ini bisa dibacakan dan menjadi berkat bagi semua orang yang mendengar. Terima kasih dari Ibu Meli di Kalimantan Timur. Puji Tuhan saudara ya. Tuhan itu sanggup menyembuhkan, tetapi seringkali kita ini yang tidak beriman dan tidak mau pakai iman. Tapi bersyukur ya, lewat firman Tuhan yang didengarkan setiap hari, akhirnya iman timbul dari pendengaran. Sehingga Ibu Meli dan suaminya terus memperkatakan kesembuhan, mengikuti dengan tindakan iman, meletakkan tangan di bagian yang sakit. Ya, mengalami sakit telinga berdenging ya sudah lama bertahun-tahun. Namun ketika ikut berdoa di mesbah doa meletakkan tangannya di telinga, Tuhan menyembuhkan saat itu juga, gak tunggu lama bahkan sampai hari ini tidak pernah kambuh. Juga sakit pinggangnya ya, yang juga sudah bertahun-tahun disembuhkan Tuhan. Ya, ketika berdoa dan berserah kepada Tuhan dan beriman, mereka perkatakan ya Tuhan sanggup, kami percaya dan itu terjadi benar-benar. Saudara, ya Yesus berkata imanmu lah yang menyembuhkan engkau, imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Kita jangan pernah berhenti berharap ya.
Jika kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan itu Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Saya percaya ya bahwa Tuhan itu Tuhan yang sungguh melakukan yang terbaik bagi kita, ya, sehingga saudara apapun yang kita imani dan kita percayai, mungkin bagi orang itu hanya kebetulan, tapi ya kita dengar merasakan sakit telinga berdenging bertahun-tahun, sakit pinggang bertahun-tahun, itu tuh enggak mudah ya, tetapi bagi Tuhan tuh dalam waktu saat itu juga pun ya bisa ya Tuhan menyembuhkan. Jadi saya percaya tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang tidak mungkin ya. Jangan berkata itu kan nggak mungkin lah ya, maka jadilah sesuai dengan imanmu, kata firman Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan ya Yosua pasal yang ke-17, bagaimana kita melihat pembagian daerah ya, pembagian wilayah bagi suku-suku, dan kemarin sudah milik pusaka Efraim dan Manasye. Sekarang kita masuk ke Yosua pasal 18, pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Ayat yang ke-18, maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, ya berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, ya mencatat keadaannya, sekedar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal di dalam daerahnya di sebelah utara. Jadi kita melihat di sini saudara ya, akhirnya masih ada sisa pembagian yang belum dibagi, yaitu di Silo, dikatakan di tanah Kanaan. Ketika mereka berkumpul segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Ya ingat, kemah pertemuan itu tempat mereka datang untuk beribadah. Ya setelah dalam perkembangannya itu menjadi bait Allah, kemah pertemuan itu tempat mereka itu ya bersekutu mencari Tuhan, tuh beribadah. Dan saudara, dengan banyak penaklukan yang sudah mereka lakukan, Israel memindahkan pusat agamanya dari Gilgal. Ya, dulu di Gilgal dan sekarang ke Silo. Kemungkinan ini adalah lokasi permanen pertama kemah suci. Jadi untuk pertama kali ya kemah suci diletakkan dalam waktu yang lama dan permanen, yaitu di Silo, saudara, setelah mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir dan masuk ke tanah Kanaan ya. Kemungkinan ini adalah satu lokasi permanen ya dari kemah suci, letaknya berada di pusat tanah itu, memudahkan orang Israel untuk menghadiri kebaktian-kebaktian ibadah khusus dan perayaan-perayaan tahunan. Keluarga Samuel, seorang imam besar dan nabi, belakangan akan sering melakukan perjalanan ke Silo. Dan Samuel dibawa ke sana pada waktu dia masih kanak-kanak. Ya, saudara tentu ingat kisah ini di Silo. Pada waktu itu Imam Eli menjadi imam di sana. Dan ya Samuel lahir dari seorang ibu yang berdoa karena dia tidak bisa hamil, yaitu Hana. Ya, Elkana suaminya memiliki 2 orang istri, Penina dan Hana. Dan akhirnya ketika Hana berdoa, meratap di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan dia anak. Dan lahirlah Samuel ya, dan Hana itu sudah bernasar kepada Tuhan di Silo, di bait Allah, ketika dia berdoa ya di kemah pertemuan, di tempat yang
ada Imam Eli di sana, mereka datang untuk menyembah Tuhan. Hana berkata, jika aku hamil maka aku akan memberikan anak itu menjadi milik Tuhan. Dan benar ketika Samuel lahir, Hana mengantarnya ke Silo, diserahkan kepada Imam Eli, dan Samuel tinggal di sana dan melayani Tuhan. Dia menjadi seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, kita tahu kisahnya di situ ya, dan akhirnya rupanya kota ini akhirnya dihancurkan ya oleh orang-orang Filistin. Ya, itu saudara bisa lihat di sana, kemah suci tetap berada di Silo selama zaman hakim-hakim. Itu selama kira-kira 300 tahun ada di sana. Namun orang Filistin akhirnya menghancurkan Silo ketika mereka datang. Ya, gara-gara anak Imam Eli di situ berbuat dosa, Hofni dan Pinehas, dan Tuhan akhirnya mengizinkan ya kemah pertemuan tempat mereka beribadah itu dihancurkan, dan akhirnya di sanalah tabut perjanjian itu dirampas. Itu kejadiannya di Silo ya, tabut perjanjian itu dirampas. Ya, dan Silo tidak pernah hidup sesuai dengan nama baiknya sebagai pusat agama Israel, karena ya referensi yang belakangan ini dalam Alkitab menunjukkan bahwa kejahatan dan penyembahan berhala sungguh luar biasa di kota ini. Saudara yang ikut saya ke Israel lalu, kita sempat pergi ke Silo ya. Dan di sana kita melihat keadaan nyatanya benar-benar ada ya, bahwa Alkitab itu benar-benar sejarahnya ada, tempatnya ada. Lalu dikatakan di sana, Yosua pada waktu itu berkata kepada mereka, sampai kapan kamu tuh bermalas-malas tidak mau merebut negeri yang sudah di depanmu? Tuhan sudah memberikan janji, tapi kalau mereka tidak bertindak dan tidak berusaha, maka mereka tidak akan memperoleh apa-apa. Ya, sebab itu Yosua menyuruh mereka untuk pilih masing-masing dari tiap suku itu 3 orang. Lalu Yosua menyuruh mereka pergi untuk melihat keadaannya, ya mengintai ya negeri yang di depan mereka itu, dan akhirnya pulang kembali kepada Yosua untuk melaporkan ya bagaimana keadaannya di sana. Lalu dikatakan Yosua bilang, kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian dan kamu bawa kemari kepadaku. Ya, catatan tentang pengintaian mereka. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi, diulangi lagi, tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu karena jabatan sebagai imam. Ya, jabatannya sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Tuhan itu yang menjadi milik pusaka, bukan warisan. Sedang suku Gad, suku Ruben dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Ya, dikatakan dulu sudah diberikan oleh Musa kepada suku Gad ya milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang ke-8, kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi. Ya, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat supaya mereka mencatat segala keadaan di negeri itu. Ya, Yosua bilang, pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku. Maka ya kemudian mereka pergi saudara ya, dan akhirnya mereka, Yosua bilang, kamu kembali ke sini di Silo, aku akan membuang undi bagi kamu yang di hadapan Tuhan. Lalu di sana dikatakan orang-orang itu pergi dalam beberapa ya dan berjalan melalui negeri itu. Dan dikatakan mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota, ya dikatakan dalam ke-7 bagian. Lalu kembalilah Yosua ke tempat ya perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di depan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka.
Ya akhirnya di sanalah dibagikan saudara ya kepada semua yang belum dibagikan Yosua kepada suku-suku yang ada di situ. Kita melihat ya bahwa Tuhan itu kalau sudah berjanji maka dia menggenapi saudara. 7 suku ya dari Israel belum mendapatkan tanah mereka. Mereka berkumpul di Silo, tempat Yosua membuang undi untuk menentukan daerah mana yang akan diberikan di hadapan Allah. Allah lah yang akan memilih, bukan Yosua atau pemimpin-pemimpin manusia. Pada waktu tersebut orang-orang Kanaan di sebagian besar tempat sudah demikian ya melemah sehingga mereka tidak lagi merupakan ancaman ya bagi bangsa Israel. Akan tetapi saudara bukannya melakukan perintah Allah untuk menghancurkan orang-orang Kanaan yang masih tersisa itu, justru ketujuh suku ini sering mengambil jalan yang paling sedikit perlawanannya. Ya sebagai bangsa ya mereka mungkin enggan menetap, lebih suka bergantung secara ekonomi kepada bangsa yang seharusnya mereka lenyapkan. Yang lain ya mungkin takut akan biaya tinggi atau peperangan yang akan terjadi dan tidak berhenti. Dan akhirnya saudara apa yang dilakukan ya mereka bisa masuk, tetapi yaitu orang-orang Kanaan yang mereka sisakan pada akhirnya itulah yang menjadi kehancuran bagi mereka sendiri. Kita belajar hari ini bahwa jangan separuh-paruh dengan Tuhan. Yosua bertanya mengapa ya beberapa suku menunda tugas untuk memiliki negeri itu. Itulah seringkali saudara ya kita itu suka menunda sehingga janji Tuhan itu tidak terjadi di dalam hidup kita. Mari kita mau sungguh-sungguh berdoa, berserah pada Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita dan supaya kita boleh melihat apa yang Tuhan kerjakan itu yang terbaik ya, dan kita akan satukan hati kita mau satukan roh jiwa dan tubuh kita untuk sama-sama berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita renungkan firman ini saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami melihat bahwa apa yang Tuhan buat itu luar biasa. Apa yang Tuhan janjikan itu sungguh-sungguh terjadi. Engkau yang memberikan bagian-bagian dan warisan yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap suku, 12 suku Israel. Terima kasih Bapak, kami belajar hari ini bahwa ada tindakan, ada kewajiban kami yang harus kami lakukan supaya itu menjadi bagian kami. Sama halnya Yosua berkata, kenapa kamu bermalas-malasan dan tidak mau mengambil janji Tuhan di depanmu? Seringkali kami pun juga tidak bisa melihat janji Tuhan karena banyak yang bermalas-malasan, menunda, bahkan takut, khawatir dan tidak berani untuk menghadapi segala tantangan di depan kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Terima kasih buat segala anugerah dan kebaikan-Mu ya Bapa. Kami semua datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, pimpin sertai, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Segala pergumulan, tantangan hidup yang kami alami, kami tahu adalah masalah-masalah biasa yang tidak melampaui kekuatan kami sebagai manusia. Karena itu Bapa, kami menyerahkan semua mereka yang hari ini terikat berbeban berat, yang terikat dengan masalah perselingkuhan, kenajisan, percabulan, homoseksual, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Kau jamah juga yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, kekecewaan, ketakutan, intimidasi iblis. Kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mencari Engkau dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati apapun pergumulan yang kami hadapi, kami percaya kami kuat karena Tuhan. Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap mereka rindu punya keturunan. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka Bapa yang punya masalah mencari pekerjaan, Tuhan juga membuka jalan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil saat kami berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berkati Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Lawat bangsa ini, hujan pertobatan tercurah. Biarlah anugerah Tuhan melimpah di atas bangsa kami. Ampuni bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, lembaga-lembaga negara. Tuhan jamah agar semua yang ada duduk di atas kepemerintahan itu, mereka boleh memiliki roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berlepas
limpahkan berkat bagi bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, mereka yang terus setia mencari Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita angkat hati dan tangan kita untuk kita sungguh-sungguh menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu. Tuhan akan buat apa yang kau lakukan dengan tanganmu berhasil dan hidupmu beruntung. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus memenuhi hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.